Apa jadinya jika strategi kebijakan luar negeri paling kuat di Asia Tenggara saat ini justru dimiliki oleh negara yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun? Bukan Cina, bukan Jepang, bukan Singapura, Indonesia, dan keheningan di sekitarnya bukan kebetulan. Itu disengaja. Sebuah dami hancu upwele kerhekutap patli komerin berat nilailan sudam. It's sebenarnya tidak stui sebenarnya adalah bukti bahwa strategi sedang bekerja. Sebelumnya terlanjut, ingin tanya sesuatu. Kalau kamu percaya bahwa cerita seperti ini layak untuk didengar, jenis cerita yang tidak pernah diangkat media mainstream, tulis komentar di bawah dengan kata diam. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang benar-benar memperhatikan apa yang dipilih orang lain untuk diabaikan. Banlan aku bukan bercapa menhipenling. Asam siku atau setengah mulai. Embarrassing sing. Ini yang Paul says sebelum segalanya. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Letaknya berada di persimpian Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia menguasai Selat Malaka, salah satu jalur air paling strategis dalam perdagangan global. Tempat hampir 40% dari seluruh perdagangan dunia melintas setiap tahunnya. Dengan kartu-kartu seperti itu di tangan, Imam Timur Ira akan menjadi suara paling lantang di ruangan. Justru sebaliknya, Indonesia memilih untuk menjadi yang paling diam. Dan pola maksud pada tolit is that specifics that workulis that restrikes utap temaim or hal membuat strategi itu wiruthruzet. Sekolah das dujar wirkuremen kan imatu dedes. Satu di momas nalta dapi sitap bestak spesifik dalam temid for de mana Indonesia memat stetap kuat nembor benat perkejut. Itu misan tukulit. Tebrulu, itor benhei fondasinya. Indonesia buat pendekan untuk kami kiak forjang isterikain ista bebas dan aktif. Bebas artinya tuhat pada blok kekuatan manapun. Aktif artinya tidak duduk diam di pinggir lapangan. Kebijakan ini ditetapkan pada Perpres 48, bahkan sebelum Indonesia diakui secara internasional sebagai negara berdaulat. Kebanyakan negara memilih satu pihak. Indonesia melihat pilihan Biner itu dan berkata tidak. Dan selama 75 tahun, setiap pemerintahan telah memegang garis itu. Konsistensi seperti itu dalam kebijakan luar negeri hampir tidak pernah terjadi di tempat lain. Amerika Serikat mengganti doktrin setiap 4-8 tahun. Negara-negara Eropa bergeser mengikuti siklus pemilu. Indonesia memegang jangkar filosofis yang sama selama 3/4 abad. Bahkan pertama secara praktis. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, seluruh dunia barat mengharapkan Indonesia sebagai ketua jadwal itu untuk mengecam Rusia, membatalkan KTT, menggaukan Moskow, dan berpadu blok demokratis. Indonesia tidak melakukan satu pun dari itu. Rusia tetap duduk di meja, Ukraina tetap duduk di meja. Indonesia menyelenggarakan KTT G20 di Bali, yang oleh sebagian besar analis disebut mustahil untuk dilaksanakan, mengingat perpecahan geopolitik saat itu. Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato melalui sambungan video. Sergei Lavrov duduk di ruangan mewakili Rusia, dan Indonesia semuanya tanpa berkedip. Pers Barat menyebutnya licik. Sebagian menyebutnya oportunistik. Para diplomat Indonesia dan tidak berkata apa-apa. Inilah mengapa itu penting. Istana menor itu eksplor atau memahak Indonesia posisikan diberi sebagai satu-satunya wilayah netral yang didrai terdang terberdua. Itu berarti leverage-nya satu dan strategis toward. Karena ketika kedua konflik membutuhkan tempat pertemuan, membutuhkan mediator, membutuhkan seseorang yang bisa ditoleransi oleh pihak lain, Indonesia menjadi tidak tergantikan. Dan negara yang tidak tergantikan tidak dikenai sanksi. Mereka tidak diisolasi. Mereka didekati. Sekarang dibicara soal ekonomi, karena disinilah strateginya menjadi hampir tidak adil. Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. PDB-nya melewati 1,4 triliun dolar pada tahun 2023. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dan kalau kamu tahu sedikit saja tentang perlombaan kendaraan listrik global saat ini, kamu tahu bahwa nikel adalah minyak baru. Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah pada tahun 2020. Begitu saja. Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan menentang mereka. Indonesia mengajukan banding dan tetap mempertahankan larangannya. Hasilnya, produsen baterai global, termasuk dari China, Korea Selatan, Jepang, dan semakin banyak dari Eropa,
kini membangun fasilitas pengolahan di dalam Indonesia daripada mengimpor bahan mentahnya. Indonesia ransay ni or nanaud, sekarang namun investment. Idingen en dalik en så kita menolak mot ju undur. Itu was en bringting. Itu dan negeri en breaks jane bagaimana bau sebangsa kerja falpa di eksploitasi selama satu abad, nomiteran untuk menulis ending yang berda untuk dirinya sendiri. Dan sebagian besar pers keuangan mengabaikannya karena tidak sesuai dengan cerita yang biasa mereka ceritakan tentang negara berkembang. Biar aku kasih gambaran yang lebih mudah dipahami. Bayangkan kamu punya satu-satunya pohon mangga di lingkungan rumahmu. Selama bertahun-tahun tetanggamu datang, membeli mangga mentah dengan harga murah, membuat jus, menjualnya kembali ke semua orang termasuk kamu, dan menyimpan margin keuntungannya sendiri. Suatu hari kamu berkata, tidak ada lagi mangga mentah. Kalau mau buahnya, bangun pabrik jusmu di sini, rekrut orang dari sini, dan kita bagi marginnya bersama. Tetanggamu mengeluh, mereka menyebutnya tidak adil. Mereka membawamu ke asosiasi warga. Asosiasi berpihak pada mereka. Kamu tersenyum dan berkata pohonnya tetap di sini. Dalam 2 tahun, 3 break jus beroperasi di halaman belakangmu. Itulah Indonesia dan nikel. Persis seperti itu. Sekarang inilah momen yang aku janjikan tadi. Episode diplomatik yang berkekuatan-kekuatan besar terdiam. Pada tahun 2023, ketika komunitas global sangat terpecah atas konflik di Gaza, Indonesia, yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sekitar 240 juta muslim, menghadapi tekanan domestik yang sangat besar untuk mengambil sikap publik yang keras dan berpotensi merusak hubungan ekonominya dengan kekuatan-kekuatan barat. Apa yang dilakukan Prabowo Subianto setelah menjabat pada akhir 2024? Ia mengusulkan pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Indonesia untuk Gaza. Bukan di bawah payung barat, bukan dalam kerangka yang membutuhkan keselarasan dengan blok manapun. Sebuah inisiatif kemanusiaan independen yang diposisikan melalui lensa bebas dan aktif. Proposal itu sekaligus bisa diterima oleh dunia muslim, tidak mengancam kekuatan barat, dan sepenuhnya selaras dengan doktrin non-blok Indonesia yang sudah berlangsung lama. Setiap kekuatan besar harus meresponsnya dengan hati-hati, karena Indonesia telah membuat dirinya mustahil untuk diabaikan atau dihukum tanpa terlihat sebagai pihak yang agresif. Itulah kecanggihan yang membuat para analis memilih untuk diam. No grammar corporate analysis terlalu keras, kamu memperkenalkan peta strateginya ke orang lain, dan saat itu militinya itu berposisi untuk sport menjauhkan. Nggak malah susah memilih untuk diam. Ada alasan. Pertama, menganalisis strategi Indonesia secara terbuka akan memberinya lebih banyak perhatian, lebih banyak kredibilitas, dan berpotensi lebih banyak pengikut. Artinya negara-negara lain di selatan global mungkin mulai membaca buku panduan yang sama. Kedua, Indonesia tidak melanggar aturan siapapun. Tidak bisa dikenai sanksi. Tidak bisa diisolasi. Respons agresif apapun dari kafar akan terlihat tidak proporsional dan seperti intimidasi. Indonesia mengendalikan terlalu banyak hal yang dibutuhkan dunia saat ini. Nikel untuk baterai, jalur pelayaran untuk perdagangan. Pemerintahan demokratis muslim sebagai penyeimbang simbolis terhadap narasi ekstremis. Mengkritik Indonesia secara terbuka biaya daripada manfaatnya. Keheningan itu sekian kebingungan. Keheningan itu adalah hormat yang memakai topeng. Sekarang bawa ini kembali muka bagi apa soal bagi yang menonton ini. Kalau kamu berasal dari Asia Tenggara, dari bagian manapun di dunia kembang, cerita ini bukan hanya tentang Indonesia. Ini adalah bukti bahwa aturan geopolitik tidak bersifat tetap. Bahwa sebuah negara tidak harus dominan secara militer atau unggul secara ekonomi untuk menjadi kuat secara strategis. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, kesabaran, dan kesadaran mendalam tentang apa yang dimilikinya. Indonesia mengidentifikasi leverage-nya, melindunginya secara hukum, menerapkannya secara diplomatik, dan membiarkan hasilnya berbicara, sementara dunia masih berdebat apakah Indonesia diizinkan untuk berhasil. Ini rangkuman yang perlu kamu ingat, dan pegang 3 poin ini baik-baik. Komitmen 75 tahun Indonesia terhadap non-blok bukan kelemahan, melainkan pengganda kekuatan yang membuat negara ini mustahil untuk ditekan tanpa konsekuensi. Nasionalisme sumber daya, nikelnya membalik dinamika eksploitasi 1 abad dan membawa rantai nilai global masuk ke dalam perbatasannya. Dan posisi diplomatiknya sebagai penyelenggara netral
berarti Indonesia justru mendapatkan pengaruh dari momen-momen ketika dunia paling terpecah. Semakin terfragmentasi dunia, semakin berharga konsistensi Indonesia. Kalau video ini membuatmu berpikir secara berbeda tentang Indonesia, tentang geopolitik, tentang seperti apa kekuatan strategis nyata di abad 21, bagikan kepada satu orang yang perlu mendengarnya. Subscribe kalau kamu mau terus menggali lebih dalam cerita-cerita yang dilewatkan media mainstream, dan komen di bawah dengan pendapatmu yang jujur. Apakah menurutmu strategi Indonesia memang benar-benar brilian, atau apakah ada batas yang pada akhirnya akan menghentikannya? Kwelin Porisik Malni Raismunya. Ismay Petit Brokmath in Thap PSSF, the Jack Third Milis, would you chor bimbu tending our labuy mirutik da itikir to a berpa dayrings the tragedy.